Mari kita bahas tentang realkah corona itu, benarkah corona itu, ataukah corona itu hanya bualan semata. Assalamualaikum teman-teman, hai. Kembali lagi bersama saya, Khoirul Ardhani Manurung, dari kelas Perbankan Syariah 3A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Nah, untuk video kali ini saya akan membuat video dokumenter tentang realkah itu corona. Nah, di sini saya akan membahas betulkah corona itu ada, nyatakah corona itu, atau hanya permainan elit global saja. Wawancaranya saya akan mencoba mewawancarai beberapa orang, kalau dapat, kalau nggak dapat ya satu aja. Nah, langsung saja ke videonya. Bye. Coronavirus COVID-19. Virus pada awalnya ditemukan di Wuhan, Republik Rakyat Cina. Apakah virus ini nyata? Itu pertanyaan saya. Pada awalnya, corona hanya menyerang negara Cina dan menyebar melalui wisatawan dan penduduk-penduduk lokal yang hilir mudik pergi berterbangan dari Cina ke negara lainnya. Dan di awal pandemi ini sendiri, pemerintahan Indonesia sangat disayangkan penanganannya, sangat tidak stabil. Kenapa? Karena pemerintah, bahkan menteri kita sendiri, mereka sangat menyepelekan corona. Mereka sempat bercanda tentang corona. Jadi, yang di sini saya pertanyakan, apakah corona itu nyata? Apakah corona itu nyata? Ataukah hanya bualan semata? Apakah para ahli hanya membual semata kepada kita tentang fakta-fakta? Apakah semua fakta ditutupi hanya mencari materi semata? Apakah rumah sakit begitu tega membuat dan membilang semua penyakit berbentuk corona? Nah, seperti kita fakta yang kita tilik di lapangan, bahwasanya banyak rumah sakit yang terdapat penyakit-penyakit lain mereka katakan corona. Apakah corona itu nyata? Apakah media dapat dipercaya? Ataukah yang berkuasa sana ikut terlibat dalam adikdaya corona ini? Nah, maka dari itu, mari kita bahas tentang realkah corona itu, benarkah corona itu, ataukah corona itu hanya bualan semata. Masyarakat, mari kita tanyai tentang pendapat masyarakat sekitar tentang corona. Apakah mereka percaya? Apakah sama seperti masyarakat yang tidak percaya akan itu corona? Karena jujur, saya sendiri meyakini corona itu ada, tetapi tidak seperti yang dibesar-besarkan media. Kiri, apakah Bapak percaya dengan corona ini? Ya, tentu kita apa dibilang pemerintah itu Pak, kita harus tahu, percaya juga itu. Percaya. Dan apakah menurut Bapak corona ini berbahaya yang dikatakan oleh media sampai mereka kayak mana? Jaga jarak harus 2 meter, mau kemana-mana harus pakai disinfektan ataupun pakai handscoon. Apakah Bapak sepercaya itu? Kita percaya kan, harus kita percaya juga itu melalui protokol apa itu. Harus percaya juga kita itu kan, protokol kesehatan. Ya. Dan apakah Bapak dan keluarga Bapak sendiri menetapkan protokol kesehatan itu? Ya, tetap kita usahakan itu, tetap kita jalankan Pak. Baiklah. Nah, satu lagi pertanyaan saya terakhir. Bagaimana menurut Bapak cara kita mencegah corona ini agar tidak bertambah luas di Indonesia itu sendiri? Kita harus jaga masing-masing itu Pak. Sebetulnya. Harus kita jaga juga dari keluarga kita dulu, baru orang lain gitu. Berarti dimulai dari diri sendiri, Nah, gitu. keluarga, dan lingkungan sekitar. Nah, apakah menurut Bapak pandemi ini yang katanya corona itu dia kan kayak bisa menular sedemikian cepat. Apakah corona ini terus berkelanjutan ataukah bisa di stop mata rantainya? Sudah tergantung kita itu Pak. Kalau nanti itu bisa kita jaga, kita jalankan, mungkin juga bisa itu Pak. Itu aja setahuku Pak. Begitu ya. Nah, pertanyaan saya untuk yang terakhir kalinya. Apakah wajar jika pertokoan, perkotaan, pusat perbelanjaan, dan tempat wisata dibuka sementara sarana pendidikan itu masih ditutup? Bagaimana pendapat Bapak tentang itu? Tentang itu kita serahkan aja lah sama pemerintah
begitulah Pak kira-kira. Gitu Pak ya. Nah, setelah menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak yang bersangkutan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwasanya corona ini memang ada, tetapi pusat mata rantainya itu diharapkan juga kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan, agar semua terbebas dari corona dan corona tidak menyebar. Nah, diharapkan juga kepada pemerintah membuat peraturan yang sangat tegas dan diupayakan juga kepada semua lapisan masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan agar sanak saudara kita bisa terjaga dari itu corona. Nah, kalau misalnya tidak dari kita, dari siapa lagi yang menanggulangi corona ini? Bagaimana kelak kalau misalnya di tahun 2021 corona ini belum berakhir? Apakah Anda siap? Apakah Anda terima? Apakah Anda bisa di rumah saja? Sudah kita saksikan dan kita lihat sendiri berapa banyak dampak corona, berapa banyak dampak buruk corona terhadap lapisan masyarakat. Gelombang PHK yang sangat besar dan penurunan gaji karena work from home atau kerja di rumah. Nah, bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda setuju? Dan apakah Anda dapat membantu pemerintah mengatasi corona ini? Saya harapkan Anda bisa. Sekian.